Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami di sini pemuda ingin memberikan kesaksian pujian dengan judul lagu Yesus Harapanku. Silahkan menikmati Bapak Ibu. Terima kasih.
persembahan pujian dari pemuda. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk persembahan pujian dari pemuda. Semoga kedepannya bisa melayani dengan full band. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita ambil saat teduh sejenak, kita serahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita, agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kami undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan kidung pujian kita dari kidung jemaat nomor 15, berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya, haleluya. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Maaf Bapak Ibu, saya akan membuka masker saya. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan tuntunan penyertaannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan ya Tuhan, buat kehadirat-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai rasa ungkapan syukur kami dan terima kasih kepadamu, pada pagi hari ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini datang bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh mengharumkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri, buat berkat-Mu, buat cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami juga menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Baik Pak Daud sebagai pemusik, Abah sebagai liturgos, dan Pak Edo sebagai pembawa firman. Mari Bapa, di dalam kelemahan kami dan keterbatasan kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu untuk datang melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah saudara terkasih, kita akan membaca nats pembimbing kita untuk ibadah minggu pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 11. Nats pembimbing pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Kita akan membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Kita akan membacanya 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian nats pembimbing kita untuk pada pagi hari ini Bapak Ibu. Seperti kata firman Tuhan tadi, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Untuk itu kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Saya undang saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Kita saling menyapa kanan kiri, kita katakan, terima sukacita dari surga. Coba dikatakan kanan kiri saudara Bapak Ibu, karena pada pagi hari ini kita akan menerima sukacita dari surga. Karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Kita angkat pujian dengan penuh sukacita Bapak Ibu. Kita angkat pujian kita datang kepada Tuhan. Rasakan kasih-Nya, kita dapat dan dapat gelora.
Silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita telah bersuka cita di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan membaca hukum kasih yang terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Hukum kasih terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita merenungkannya dalam hati kita supaya kita dimampukan jadi pelaku firman. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Demikian hukum kasih yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukan hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, kita tidak luput dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Mungkin gak pada saat kita datang ke beribadah pun, tadi mungkin tanpa kita sadari kita berbuat dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan benar-benar dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian ini. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37. Kita katakan, bila ku renungkan dosaku. Setiap saat kita bersalah di hadapan Tuhan. Berulang dan berulang kali kita lakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya, jujur mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tuhan kita Maha Pengasih, Tuhan kita Maha Pengampun. Tuhan
kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan daripada Bapa. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Allah Maha Kasih dan Allah Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami seluruh yang hadir di ibadah pada pagi hari ini datang kepadamu untuk mohon pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa yang telah kami perbuat. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk baru. Di sini kita diingatkan untuk supaya sukacita kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Dikatakan di situ, hendaklah kita sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan bersama. Karena dikatakan di situ, kalau kita mencari kepentingan kita sendiri atau puji-pujian, itu sia-sia di mata Tuhan. Untuk itu kita akan mengaku iman rasuli kepada Tuhan. Saudara terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Otman Edo Panggabean. Untuk itu kita persiapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kita dengar boleh tertanam, boleh ditaburi dari hati kita yang subur. Untuk itu kita siapkan hati kita, kita angkat pujian dari buku pujian nomor 60, kita katakan, penuhi hidupku. Mari kita undang untuk Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, hidup kita pada saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Kita bersatu dalam doa. Bapa sorga, kiranya Engkau memenuhi kami di tempat ini, menjamah hati kami, sehingga hati kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan akan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga apapun pergumulan hidup kami boleh jalani bersama dengan Tuhan. Kami boleh jalani dengan kekuatan daripada Tuhan, karena kami yakin dan percaya Allah kami yang luar biasa akan memampukan kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami, karena kami yakin kekuatan-Mu sangat luar biasa di dalam menopang kehidupan kami, di dalam setiap permasalahan kami, dan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkuasa, dan kami mohon supaya roh-roh jahat kami tengking dalam tempat ini. Bahkan juga supaya waktu mendengarkan firman Tuhan kami boleh nyata di dalam kemuliaan-Mu. Turunkan Roh Kudus-Mu sehingga setiap kami Tuhan boleh merenungkannya, boleh terberkati dengan firman Tuhan. Hanya di dalam demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa? Oke Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi yang indah ini cerah kebetulan. Mudah-mudahan setiap hati kita juga cerah, sama seperti kita berangkat dari rumah dan kita akan dicerahkan di gereja ini, dan semakin terberkati ketika kita pulang ke rumah, kita akan lebih bersuka cita. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Kita akan baca secara responsoria. Kaum pria akan membacakan ayat yang ganjil, kemudian kaum wanita akan membacakan ayat yang genap. Saya akan membacakan judul perikopnya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, saya bacakan firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kaum pria, ayat ganjil. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang merenungkan serta melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini adalah lanjutan daripada ayat yang pertama sampai ke-12 di Yakobus pasal yang ketiga, yaitu dosa karena lidah. Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, Yakobus pasal 3 ayat ke-9, saya bacakan untuk kita semua. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, di sini kita perhatikan di situ bahwasanya dengan lidah kita bisa mengutuk, kemudian kita bisa memuji, sehingga diperlukan suatu hikmat yang daripada Allah. Apakah kita akan memuji Tuhan dengan lidah kita atau mengutuki? Seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat ini dikirimkan oleh Yakobus ketika jemaat pada saat itu sedang keadaan miskin.
dan tertindas. Jadi kalau kita perhatikan keadaan miskin dan teraniaya kayaknya gundah gulana semua seperti itu. Bagaimana Yakobus mendorong mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Sehingga ketika keadaan miskin, ketika keadaan teraniaya, maka hikmat yang mereka pakai itu antara dua, seperti itu Bapak Ibu. Apakah hikmat dunia atau hikmat yang daripada atas atau dari Allah? Bapak Ibu, misalnya satu contoh, ketika ada seseorang mempelajari sesuatu, mungkin mempelajari bagaimana strategi menghadapi bencana alam. Dia mempelajari banyak strategi, bisa sampai strategi 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin dia bisa belajarnya juga sampai ke luar negeri, tetapi tidak pernah dipraktekkan gitu. Dan suatu hari dia menghadapi hal yang seperti itu, apa yang sudah dipelajarinya. Mungkin banjir bandang seperti itu. Ketika udah dihadapi ada banjir bandang, dia bingung. Saya mau pakai yang mana? Strategi 1, 2, 3 atau yang ini? Apa yang ini? Dia mikir-mikir terus. Sambil dia mikir, banjirnya bandangnya sudah ada, akhirnya dia mati. Seperti itu Bapak Ibu. Secara teori dia menguasai semuanya, tapi dia tidak pernah mempraktekkannya. Dan ketika terjadi dalam kehidupannya, maka dia jadinya tertindas dan dia mati karena itu. Untuk itu Bapak Ibu, tolong diingatkan kepada di sebelah kiri dan kanannya, jangan hanya dibaca firman Tuhan, tapi dipraktekkan gitu Bapak Ibu. Diingatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, Bapak jangan hanya didengarkan, jangan hanya dipelajari, jangan hanya dibaca, tapi dipraktekkan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita terbiasa. Jangan sampai seperti yang ini. Ada juga yang mempraktekkan strategi perang, tapi ketika perang dia bingung, saya mau pakai yang mana ini gitu. Akhirnya dia kena tembak dan mati seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini juga jangan hanya kita baca, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kuat. Dan ketika banyak masalah, kita bisa berdiri tegak menghadapinya, seberat apapun. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini pertanyaan Bapak Ibu, karena kondisi pada saat itu kan miskin, kemudian teraniaya, jadi hamba-hamba Tuhan yang diharapkan bisa mensupport atau mendukung kerohanian mereka, malah mereka itu tidak berhikmat yang daripada Allah. Artinya malah mereka yang tidak melakukannya seperti itu. Yang diharapkan, makanya di sini dipertanyakan, apakah mereka berhikmat atau tidak seperti itu. Mungkin kita juga bertanya-tanya dalam hati kita, apakah saya ini selama ini berhikmat? Hikmat yang saya lakukan, hikmat yang mana? Apakah hikmat yang dari dunia atau yang hikmat daripada Allah? Ini bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 14 sampai 16 kita perhatikan di situ. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi Bapak Ibu, hikmat dari dunia itu adalah identik dengan dosa, gitu Bapak Ibu. Jadi dosa itu terdiri dari keinginan daging kita, keinginan duniawi, seperti itu Bapak Ibu, dan setan. Nah, seperti itu, ada 3 gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti ada iri hati Bapak Ibu. Di dalam Alkitab jelas kita bisa belajar bagaimana orang-orang di dalam Alkitab ada yang iri hati. Misalnya kita lihat di Perjanjian Lama itu,
ada Kain membunuh Habel, itu karena iri hati. Kemudian ada Rahel, iri hati kepada Lea. Kemudian ada Saul yang iri hati kepada Daud. Jadi ada iri hati. Iri hati itu artinya dia tidak senang melihat orang lain bahagia. Dia tidak senang melihat orang lain itu lebih hebat daripada dia. Dia tidak senang ketika orang lain lebih kaya daripada dia atau lebih berprestasi seperti itu. Ini yang disebut dengan iri hati. Kalau kita punya hikmat yang daripada Allah, harusnya kita bersyukur dong. Tetangga kita bisa bertetangga dengan orang yang kaya misalnya. Kita bisa satu paguyuban dengan orang-orang hebat seperti itu. Harusnya kita bersyukur seperti itu. Artinya banyak orang-orang yang di dekat kita itu bisa menjadi teladan kita, dan mungkin bisa memotivasi kita, bahkan anak kita, untuk menjadi seperti mereka, seperti itu. Jadi ketika orang lain tetangga kita misalnya punya mobil baru, nanti yang rusak horden kita gitu. Paham nggak Bapak Ibu? Tiap hari dilihatin apalagi yang nambah, terus hordennya yang tarik-tarik gitu kan. Besoknya dilihat lagi apalagi yang nambah, tertarik lagi hordennya, sampai nanti 10 kali rusak hordennya, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang iri hati. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi yang kita perhatikan di sini, mementingkan diri sendiri, egois. Itu adalah hikmat daripada dunia. Kesombongan, melawan kebenaran firman Tuhan, kekacauan, kemudian perbuatan kejahatan. Inilah yang menjadi hikmat dunia. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17 dan 18, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Inilah hikmat yang daripada Allah, atau hikmat yang daripada atas. Murni artinya kita ikhlas melakukan apapun, tidak ada karena, tidak ada tetapi, seperti itu. Kita murni. Ketika kita mau menolong orang, kita ikhlas, murni hati kita, bukan karena sesuatu, ada udang di balik batu gitu, bukan seperti itu. Ya, kalau bisa ada udang di balik bakwan itu kan lebih enak, seperti itu ya. Itu bisa dimakan. Kemudian kita perhatikan di sini ramah, dan ramahnya juga harus murni, bukan dibuat-buat. Jadi kita benar-benar ikhlas. Penurut, nah ini jadi penurut. Jadi ketika orang tua berbicara kepada anaknya, ya dituruti. Jangan ketika melihat orang tuanya kurang berhikmat, akhirnya anak ini menggurui orang tuanya. Itu tidak bisa. Bagaimanapun anak itu tidak bisa mengajari orang tuanya. Tapi ketika berdiskusi bisa gitu, berdiskusi, bukan mengajari seperti itu. Karena posisi adalah anak, seperti itu. Jadi ketika orang tua kita kurang berhikmat, ya kita boleh doakan dan boleh diskusikan dengan cara sebagaimana kita sebagai posisi sebagai anak. Jangan kita malah menggurui, nanti terjadi kekacauan, karena nanti jadinya hikmat dunia, bukan hikmat Allah yang terjadi, seperti itu. Lalu kemudian kita perhatikan tidak memihak. Jadi kita tidak memihak, kita tidak pilih kasih, tidak memilih-milih siapa yang harus kita hadapi, yang harus kita layani, seperti itu. Baru kemudian tidak munafik. Artinya kita benar-benar apa adanya. Kita tidak bertopengkan sesuatu, seperti itu. Kita apa adanya, ya, sehingga terbuka kepada orang lain, benar-benar kita mengasihi mereka. Inilah hikmat dunia dan hikmat Allah. Kalau ditanyakan kira-kira Bapak Ibu, kita ini dalam posisi selama kehidupan kita ini sampai pagi hari ini, sampai siang hari ini, kita adanya di hikmat yang mana Bapak Ibu? Apakah kita
ada di hikmat dunia atau hikmat yang dari Allah? Tidak usah dijawab Bapak Ibu, direnungkan saja. Dan saya yakin bahwasanya kita di sini semuanya ada di hikmat daripada Allah. Atau ketika suami istri, kira-kira siapa yang lebih berhikmat di antara suami dan istri seperti itu? Jadi ketika ada suatu masalah, oh kelihatan suaminya yang lebih berhikmat sehingga semuanya tenang, semuanya damai seperti itu. Atau dua-duanya jadi ada masalah jadinya perang dua-duanya seperti itu. Atau makin ribut seperti itu. Nah, sekarang kita bisa melihat siapakah di antara kita yang lebih berhikmat seperti itu. Apakah sang ibu, apakah sang ayah? Atau jangan-jangan orang tuanya hikmatnya dari dunia, anaknya hikmat Allah seperti itu, karena mereka mungkin belajar di sekolah minggu, belajar di gereja seperti itu, sehingga mereka menerapkan hikmat yang daripada Allah, tetapi orang tua belum. Karena banyak sekali orang tua yang menyuruh anaknya ke gereja, tapi orang tuanya juga kadang nggak mau ke gereja, kan seperti itu. Orang tua menyuruh anaknya baca firman Tuhan, tapi orang tuanya nggak baca firman Tuhan. Jadi tidak ada suatu keteladanan yang diberikan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Mungkin segala sesuatu kemewahan saat ini, atau mungkin alat-alat canggih yang kita pergunakan, kita juga harus memikirkan hikmat yang daripada Allah di dalam penggunanya. Handphone yang kita gunakan, kita harus berhikmat. Apakah kita gunakan untuk menghabiskan waktu kita, atau memanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan hidup kita seperti itu? Apakah dengan penggunaan gadget itu kita jadi menghabiskan waktu yang banyak, akhirnya kita jadi egois? Mungkin kita satu rumah tapi nggak pernah berbincang, nggak pernah bercakap-cakap karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu sudah menggunakan hikmat yang dunia. Artinya jadinya egois, mementingkan diri sendiri. Apakah hal itu yang diinginkan oleh Allah? Tidak seperti itu. Kita diinginkan supaya hikmat yang daripada Allah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita punya hikmat. Hikmat itu adalah apa? Seni menjalankan kehidupan. Bagaimana kita bijak dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi tindakan kita, perbuatan kita yang diinginkan adalah sesuai dengan hikmat yang dari atas atau hikmat daripada Allah. Bagaimana penggunaan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu menjadi kemuliaannya, bukan malah jadi batu sandungan seperti itu. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, kita lahir di dunia itu tidak membawa apa-apa. Apalagi kita yang mungkin merantau ke tempat ini, kita tidak membawa apa-apa, tapi sekarang kita sudah punya. Kita sudah punya mobil, mungkin punya HP yang mewah, punya rumah seperti itu. Itu berkat yang daripada Tuhan. Maka kita bisa menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berhikmat, bukan malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Itu berkat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang datang mungkin merantau tidak membawa satu apapun. Sekarang bajunya udah selemari gede gitu, sudah sampai nggak tahu lagi mau makainya pada saat kapan gitu. Mungkin aksesorisnya sudah makin banyak seperti itu. Tuhan memberkati kita, makanya Tuhan mengingat supaya hikmat daripada Allah itu boleh kita lakukan sesuai dengan seturut dengan kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan. Kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan hikmat yang daripada Allah, bukan hikmat dunia? Yang pertama, kita harus belajar firman Tuhan. Kita boleh baca dari Mazmur 119. Bapak Ibu, kita boleh baca Mazmur pasal yang 119 ayat yang 98 sampai 100. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita baca
Bersama-sama, 1, 2, ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi kita harus belajar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus meminta hikmat daripada Allah. Kita bisa nanti baca 1 Raja-Raja 3 pasal yang ketiga, bagaimana Salomo meminta hikmat yang daripada Allah. Bukan umur yang panjang, bukan kekayaan yang diminta, tapi dia meminta hikmat daripada Allah. Baru kemudian yang ketiga, menjaga hati kita masing-masing. Kita boleh baca di Amsal, Bapak Ibu. Amsal pasal yang keempat. Oke Bapak Ibu, Amsal pasal 4 ayat 23. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus berhati-hati di dalam segala tindak tanduk kita. Apakah itu hikmat dunia atau hikmat daripada Allah? Saya baca ayat yang terakhir Bapak Ibu di Amsal yang 9, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita harus mengenal siapa Tuhan kita itu. Kita harus mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Yesus yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita, dan kita harus nyatakan bahwasanya Yesus itu harus turut bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus terus bersama Yesus. Kita harus terus mengandalkan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga yang sudah membimbing kami Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh melakukan hikmat yang daripada Allah, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Kau dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, itu boleh berkenan kepadamu. Dan kami ingin menyembah Engkau dengan luar biasa Tuhan, lewat puji-pujian, lewat jati diri kami Tuhan, sehingga setiap apa yang kami kerjakan Tuhan itu membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kiranya Engkau menjamah hati setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga seluruh kami ya Tuhan yang ada di sini boleh merenungkan kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh melakukan hikmat yang daripada Allah, sehingga hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan. Dalam doa syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami rindu supaya bangsa dan negara kami di tengah-tengah banyak pergumulan, di tengah-tengah banyak permasalahan, Engkau turut serta ya Tuhan, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami ini makin hari makin menjadi nyata dalam kemuliaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya pemimpin kami dari presiden sampai ke tingkat yang paling bawah, Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh memikirkan rakyatnya dan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kerinduan daripada rakyat. Kami mau serahkan Tuhan bangsa negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk Sugar Group Companies Tuhan, di mana kami bernaung, di mana kami dapat berkat yang daripada Engkau. Kiranya Engkau nyatakan kepada pemimpin kami Tuhan, supaya mereka boleh berhikmat ya Tuhan, mengambil suatu keputusan yang beralaskan karyawan Tuhan, sehingga setiap karyawan itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan ketika mereka diberkati lewat perusahaan Tuhan, dan perusahaan itu boleh menjalankan sesuai dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Buatlah perusahaan itu Tuhan semakin hari semakin besar Tuhan, semakin hari semakin jaya Tuhan, sehingga akan terimbas kepada kami sebagai karyawan. Bapa di surga, kami rindu supaya Sugar Group Companies Engkau terus tambahkan tingkat-tingkat yang daripada Engkau, sehingga
Sugar Group ini makin berkembang dan makin bisa melayani setiap karyawannya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan yayasan sosial Kristen Tuhan, untuk penginjilan-penginjilan ya Tuhan, ke tempat-tempat yang belum terjangkau Tuhan. Kiranya Engkau kirimkan orang-orang, bahkan juga gereja yang terbeban Tuhan, untuk menjangkau mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sama-sama dengan kami Tuhan bersuka cita Tuhan, dan boleh Tuhan bersama-sama memberitakan firman Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupan dari jemaat-Mu di dalam bangsa negara ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk PAUK GPM ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga setiap majelis, ketua majelis, bahkan juga setiap seksi-seksi Tuhan yang mengambil bagian di dalam PAUK GPM Tuhan, memiliki hikmat yang daripada Engkau untuk menjalankan setiap tugasnya Tuhan, sehingga PAUK GPM ini semakin hari semakin bertumbuh, berkembang, dan menjadi kesaksian di tengah-tengah GPM ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana katekisasi Tuhan. Kiranya Kau mendorong semua anak-anak kami ya Tuhan untuk boleh rindu mempelajari firman Tuhan, dan boleh menyaksikan kedewasaan rohaninya Tuhan ketika boleh mereka dibimbing Tuhan dalam katekisasi. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat, untuk anak-anak sekolah Tuhan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, bahkan di perguruan tinggi. Berikan hikmat yang daripada Engkau supaya mereka boleh menggunakan waktunya sebaik mungkin ya Tuhan. Mereka mau bertanggung jawab Tuhan sebagai pelajar Tuhan, untuk bisa menguasai setiap pelajarannya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan mereka untuk belajar, apa yang menjadi cara mereka untuk belajar, bahkan merefleksikan setiap proses daripada pembelajaran mereka dan hasilnya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, yang berprestasi Tuhan, yang bisa menyukakan hati Bapa ya Tuhan Yesus, membuat Engkau semakin tersebar namanya Tuhan, karena anak-anak Tuhan di setiap jenjang pendidikannya Tuhan boleh menjadi saksi. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini, untuk jemaat-Mu Tuhan yang terbaring sakit ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Adiman Gultom, untuk Ibu Mbak Ujak Gultom ya Tuhan, bahkan untuk jemaat-Mu yang lainnya Tuhan yang tidak kami sebutkan, yang di tengah-tengah saat ini Tuhan lagi terbaring sakit Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memampukan mereka untuk boleh sehat segera mungkin ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan lewat apa yang mereka sudah konsumsi ya Tuhan, lewat tangan-tangan dokter Tuhan, lewat obat-obatan ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka Tuhan semakin hari semakin dipulihkan ya Tuhan, dan pada akhirnya mereka sehat dan boleh memuji memuliakan Engkau, bersekutu bersama-sama kami ya Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya mereka boleh bersukacita Tuhan, dan mereka boleh pulang dengan berkat yang sangat luar biasa nanti di dalam Engkau ya Tuhan. Dan apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, Tuhan turut serta, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang berotoritas ya Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan nyata dalam Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Nya. Kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Kita angkat pujian kita katakan menyenangkan-Mu. Tuhan
saudara terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang sudah kita persiapkan dari rumah. Untuk persembahan minggu hari ini ada 2 kantong, satu untuk kas gereja, satu sebagai rasa ungkapan syukur kita yaitu perpuluhan. Untuk nats persembahan kita yang kita ambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan, kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 30, Kubri Persembahan. Mari kita serahkan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, mengucap syukur buat berkat yang sudah kami terima di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, dan anak-anak kami. Mari Bapa, Engkau adalah Allah sumber berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, cukupkan segala keperluan hidup kami ya Bapa. Jauhkan kami dari segala kekurangan ya Tuhan Yesus. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk memohon dan meminta kepadamu. Tuhan, biarlah Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Untuk pekerjaan pelayanan di POG GPM ini terkhususnya ya Tuhan Yesus. Berkati anak Tuhan juga yang mengelolanya ya Bapa. Engkau berikan dia hikmat. Jauhkan dia dari segala roh-roh jahat. Sehingga persembahan ini boleh berkenan dan bisa disalurkan menjadi pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini, Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Petugas pelayanan ibadah Minggu tanggal 14 Agustus 2022
Ibadah Minggu pagi, pelayan firman-Nya oleh Bapak Oslan Panjaitan, imam oleh Bapak Darwinata Sinaga, liturgos oleh Ibu Mary Jaluhu, pemusik oleh Bapak Ismet Arimatea. Untuk ibadah sore Bapak Ibu yang akan dilayani oleh Bapak Cahya Putra dengan liturgos Saudari Karis dan pemusik Saudara Yosafat. Dan di tanggal 14 Agustus juga kita akan mengadakan ibadah raya Minggu di kilometer 1819 Bapak Ibu dengan pelayan firman Saudari Karis, liturgos saya sendiri dan pemusik oleh Bapak Daud Sulaksono. Untuk pengumuman persembahan hari ini tadi saya sudah sampaikan ada 2 kantong untuk kas gereja dan perpuluhan. Yang kedua, ibadah keluarga tetap masih kita adakan gabungan di gereja Bapak Ibu tanggal 11 Agustus 2022 diadakan yang akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Suraya, liturgos Bapak Kandus Gultom dan pemusik oleh Bapak Siswanto. Kita masuk seperti biasa Bapak Ibu jam 7:30 malam. Dimohon kehadirannya untuk kita boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Yang keempat, majelis tak menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Majelis PO GPM juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta keuangan Bapak Ibu kita bisa baca secara rincinya di sangkakala yang sudah ada bersama dengan kita. Totalnya saya akan bacakan. Totalnya 3.163.000. 3.163.000. Itu aja untuk pengumuman pada minggu hari ini. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk jemaat kilometer 1819 kita beribadah di kapel untuk hari Minggu. Demikian warta jemaat minggu ini. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menaikkan kidung pujian kita. Kita angkat dari kidung jemaat 370, Aku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Jemaat kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah minggu kita
Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang sudah berkenan kepadamu ya Tuhan, untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya setiap kami Tuhan itu boleh terberkati dengan firman Tuhan ini dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau berikan kekuatan bahkan juga kemampuan bagi kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami dari segala macam pergumulan bahkan permasalahan hidup kami. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dan marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.